Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam diskusi terkait dengan puasa, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan kali ini kita akan diskusikan terkait dengan adabu as-siyam, adab sopan santun, hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan selama kita menjalankan puasa. Yustahabbu lis-shaimi, jadi dianjurkan bagi orang yang berpuasa an yura'i fi siyamihil adabit taliyah, untuk memperhatikan hal-hal yang terkait sebagai adab puasa berikut ini. Apa itu as-sahur? Jadi posisi sahur itu adalah hal yang sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Sahur bukan wajib, bahkan juga masuk kriteria sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Waqad ajma'atil ummatu ala istihbabihi. Para alim ulama, para tokoh agama sudah sepakat bahwa sahur sangat dianjurkan. Wa annahu la ithma ala man tarakahu. Tapi juga tidak berdosa orang yang meninggalkan atau tidak sempat sahur. Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tasahharu, Rasulullah mengatakan, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu, makan sahur itu ada berkahnya. Itu diriwayatkan oleh banyak imam, banyak tokoh ahli hadis, ya, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan sebagainya. Ini artinya tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah karena makan sahur itu atau di makan sahur itu ada berkahnya. Sangat masyhur, ya, hadis ini sangat masyhur dan diriwayatkan oleh banyak kalangan ahli hadis. Begitu pula dengan riwayat dari Al-Miqdam Ibni Ma'ad Yakrib bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum bihadas sahur, hendaklah kalian, kata Rasulullah SAW, untuk makan sahur. Fa innahu huwal ghidha'ul mubarak, karena makanan sahur itu adalah gizi yang sangat berkah, sangat diberkahi. Wa sababul barakati, sebab ada berkahnya adalah annahu yuqawi as-shaim, itu menguatkan orang yang berpuasa, wa yunashituhu, menjadikan dia aktif, wa yuhawin alaihi siyam, dan membantunya untuk berpuasa. Bima yatahaqqaq, pertanyaan sekarang, kita makan sahur itu pakai apa gitu. Wa yatahaqqaqus sahuru bikathirin minat ta'ami wa qalilihi. Nah, makan sahur itu bisa dilakukan dengan makan banyak atau sedikit, sama saja. Apakah kita itu makan sahurnya banyak atau sedikit, itu sama. Walau bijur'ati ma'in, bahkan dengan satu teguk air itu sudah cukup dikatakan sebagai makan sahur. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sahuru barakatun, bahwa makan sahur itu atau makanan sahur itu ada berkahnya atau merupakan berkah, ya. Makanan sahur itu berkah. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma'in, meskipun hanya satu teguk air gitu, meskipun seseorang itu hanya meminum satu teguk air. Fa innallaha wa malaikatahu, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, itu mendoakan orang-orang yang makan sahur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu satu dari beberapa adab dalam puasa, yaitu sahur. Bagaimana sahur, dengan apa yang kita makan sahur, itu kita sudah bahas. Sekarang waktu sahur. Sahur dimulai dari muntasifil lail ila tulil fajri, dari pertengahan malam sampai terbit fajar, ya, waktu azan subuh. Min muntasifil lail,
dari pertengahan. Ya, jadi dari jam 12, jam 1 dan sampai sebelum subuh. Wal mustahabbu ta'khiruhu, yang paling dianjurkan adalah mengakhirkan ya di akhir-akhir malam menjelang subuh. Fa an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zaid bin Thabit, ini anak angkat Rasulullah SAW, beliau menceritakan, dia berkata, tasahharna ma'a Rasulullah SAW, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Tsumma qumna ila salati, kemudian kami pergi sholat. Jadi setelah sahur itu langsung pergi sholat. Qultu kam kana qadra ma bainahuma. Jadi ada sahabat yang bertanya, qala khamsina ayat. Beliau mengatakan sekitar 50 ayat. Kalau tidak kita baca ayat ya sekitar 50 ayat. Ya antara 20 sampai setengah jam ya sebelum subuh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Amr ibni Maimun, dari Amr bin Maimun, qala, beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'jalan nasa iftaran, orang-orang yang selalu bersegera untuk berbuka puasa. Jadi sangat menyegera, kalau untuk berbuka itu mereka sangat menyukai untuk segera berbuka puasa. Wa abta'uhum sahuran, dan mereka sangat menyenangi, sangat menyukai untuk sahur di waktu-waktu terakhir. Jadi mentakhirkan mengundur waktu sahur sampai menjelang subuh. Kemudian begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan secara marfu, hadisnya marfu, la tazalu ummati bi khairin, umatku selalu akan dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka bersegera untuk berbuka puasa, wa akharu as-sahur, dan makan sahur di akhir-akhir waktu. Ini adalah dalil-dalil yang menguatkan bahwa waktu sahur itu yang paling bagus, itu yang paling disunahkan itu adalah waktu-waktu terakhir. Kalau orang sahur di awal malam juga tidak menjadi masalah. Asyakku fi tulu'il fajri. Nah, ini ada masalah terkait dengan apakah sudah terbit atau tidak waktu fajar ya, waktu subuh. Walau syakka fi tulu'il fajri, jika seseorang yang berpuasa itu masih ragu apakah fajar, salat subuh, waktu subuh sudah ada atau belum, falahu an ya'kula wa yashraba, maka dia boleh makan dan minum. Ini dia ragu apakah subuh itu sudah ada atau belum ya. Hatta yastayqina tulu'uhu, sampai dia benar-benar yakin bahwa subuh sudah ada gitu. Wala ya'malu bisyaki, karena yang meragukan itu adalah ditinggalkan. Fa innallaha azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala, ja'ala nihayatil akli wasyurbi at-tabayyuna nafsahu, bahwa Allah menjadikan makan dan minum itu waktunya sampai kita benar-benar yakin gitu, jelas bahwa waktu subuh fajar itu sudah ada. La syakka, bukan keraguan-raguan, batasannya itu bukan ragu. Faqala wa kulu washrabu, firman Allah mengatakan, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai benar-benar fajar itu kalian benar-benar yakin bahwa sudah ada masuk waktu subuh, waktu fajar ya. Wa qala rajulun li Ibnu Abbas, seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, atau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ini atasahar, saya makan sahur, katanya kepada Ibnu Abbas. Fa idza syakaktu amsaktu, jika aku ragu aku hentikan makan sahur, katanya. Tapi dijawab oleh Ibnu Abbas, faqala Ibnu Abbas, kul ma syakakta, boleh kamu makan selama waktu yang kamu ragukan itu gitu.
apa yang waktu yang kamu ragukan itu apakah terbit fajar atau tidak, itu sebenarnya masih boleh makan saja gitu. Hatta la tasyukka, sampai kamu benar-benar tidak ragu lagi. Artinya kamu benar-benar yakin bahwa waktu subuh sudah masuk. Abu Daud mengomentari, waqala Abu Daud, qala Abu Abdullah, beliau mengutip Abu Abdullah, "Idza syakka fil fajri ya'kul." Nah, qala Abu Abdullah, "Idza syakka fil fajri ya'kul." Jika ada orang yang ragu ada masih sudah ada waktu fajar atau tidak, maka dia tetap boleh makan. Hatta yastaqina tulu'ahu, sampai benar-benar yakin atau tahu gitu bahwa waktu subuh itu sudah ada. Wa hadza madhhabu Ibnu Abbas, ini yang menjadi pendapat Ibnu Abbas dan Atha, ini ulama-ulama besar tabi'in, wal Auza'i wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, waqad ittafaqa ashabu Syafi'i ala jawazil akli lisyaki fi tulu'il fajri. Imam Nawawi memberitakan bahwa para sahabat Imam Syafi'i justru dalam mazhab Syafi'iyah itu mereka sepakat bahwa boleh makan, boleh minum bagi orang yang ragu apakah sudah ada waktu fajar, waktu subuh atau belum. Ini sangat menguatkan bahwa Imam Nawawi memberitakan bahwa para sahabat Imam Syafi'i, artinya orang-orang yang dalam mazhab Syafi'i pun itu membolehkan, mereka sepakat boleh makan dan minum bagi orang yang ragu apakah subuh atau waktu fajar sudah terbit. Gitu. Kemudian ini adab cara berpuasa yang benar adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Kalau tadi itu sahur ada tata caranya, kemudian berbuka puasa itu disunahkan, dianjurkan, sangat dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Wa yustahabbu lis-shaimi an yu'ajjila al-fitra. Bagi orang yang berpuasa diperintahkan atau dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Mata tahaqqaqa ghurubus syamsi. Itu kapan saja terbenam matahari, maka sangat dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Ini hadis-hadisnya untuk memperkuat argumentasi tadi. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, umatku akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini satu. Kemudian yang kedua dari Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah yuftiru ala rutabatin. Ini berita dari Anas ya, bahwa beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu berbuka puasa dengan beberapa kurma qabla an yusalliya, sebelum sholat maghrib. Fa illam takun fa'ala tamaratin. Rutab itu kurma yang masih muda, masih ngantel ya, setengah matang. Kemudian kalaupun tidak ada, itu beberapa kurma yang sudah matang. Fa illam takun hasawatin. Jikapun tidak ada, maka dianjurkan untuk beliau berbuka puasa dengan beberapa teguk air gitu. Hasawatin min ma'in. Jika tidak ada kurma rutab setengah matang itu atau kurma yang sudah benar-benar matang, maka beliau meminum beberapa teguk air. Kemudian diceritakan dari Salman bin Amir juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman," jika ada yang berpuasa, jika kalian berpuasa, falyuftir 'ala tamar, maka hendaklah berbuka puasa dengan kurma. Fa illam yajidit tamar, jika tidak ada kurma, fa 'alal ma, maka hendaklah minum air, ya, beberapa teguk air, segelas, 2 gelas. Fa innal ma'a tahurun, karena air adalah
benda yang menyucikan, bukan saja suci tapi mensucikan. Rawahu Ahmad wa Tirmizi dan seterusnya. Begitu pula dengan hadis bahwa hadis-hadis yang sebelum tadi dibacakan. Wa fil hadits dalilun ala annahu yustahabbul fitru qabla salatil maghrib, bahwa hadis-hadis tadi menjelaskan atau kita dapat menyimpulkan bahwa berbuka puasa itu sangat dianjurkan sebelum salat maghrib. Bihadhil kaifiyah, dengan cara-cara yang seperti tadi disebutkan. Fa idza shalla, jika sudah salat, mengerjakan salat maghrib, tanawala hajatahu minat ta'am ba'da dzalika, barulah kemudian memakan makanan pokoknya gitu ya, seperti nasi, lauk dan seterusnya. Illa idza kana ta'am mawjudan, kecuali jika memang makanan sudah ada gitu, sudah siap. Fa innahu yabda'u bihi, maka dia harus makan dulu. Jadi buka puasa dengan beberapa kurma atau beberapa teguk air. Jikapun makanan sudah ada, maka makanannya juga harus dimakan gitu, bukan membiarkan makanan. Jadi dia makan dulu baru salat maghrib. Qala Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan, qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah bersabda, idza quddimal asya fabda'u bihi qabla salatil maghrib. Jika makan malam sudah tersedia, maka makanlah gitu. Mulailah qabla salatil maghrib, sebelum kalian salat maghrib. Wala tu'ajjilu an asyaikum, jangan mengundur-undur kalau sudah ada makanan malam, itu makan malam jangan diundur-undur gitu. Itu diriwayatkan oleh Imam hadis Bukhari dan Muslim ya. Kemudian hal ketiga yang sangat dianjurkan atau bagian dari adab puasa adalah berdoa saat buka puasa dan selama menjalankan ibadah puasa ya. Doa indal fitri wa asna al-siyam. Berdoa selama atau saat-saat berbuka puasa dan selama menjalankan ibadah puasa. Dalil-dalil yang bisa dikemukakan di sini ada dari hadis Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang puasa, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad, bahwa bagi orang berpuasa ada saat di mana doanya tidak pernah ditolak gitu. Ini sabda Rasulullah SAW. Wa kana Abdullah idza aftara, Abdullah ini Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar bercerita atau mengatakan, diberitakan bahwa beliau kalau berbuka itu beliau membaca Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Ini doa Ibnu Umar ya. Allahumma inni, jadi doa berbuka puasa itu adalah salah satunya yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Kemudian wasabata annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, juga hadis ini salah satu hadis doa berbuka juga, dan ini dari Rasulullah SAW. Dhahaba adh-dham'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini doa yang paling masyhur dari Rasulullah saat berbuka puasa ya, doa buka puasa. Dhahaba adh-dham'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Kemudian ada pula riwayat yang statusnya mursal ya. Mursal itu hanya sebuah istilah di mana Rasulullah SAW juga pernah didengar berbuka puasa, berdoa saat buka puasa dan mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini juga bagian dari doa puasa yang sudah masyhur diketahui oleh umat Islam, doa dari beberapa tadi. Jadi ini pilihan-pilihan doa buka puasa. Kemudian ada pula hadis yang
menceritakan atau memberitakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum, 3 macam orang yang doanya tidak ditolak. As-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa selama menjalankan ibadah puasa. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wal mazlum, dan orang yang terzalimi. Itu orang-orang yang doanya tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-kaffu amma yatanafa ma'as siyam, ya meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan prinsip puasa, dan ini akan kita bicarakan pada video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.